違うんだ。 Punten, Mamang. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。Sin kembali menampilkan kerajaan Kaiser, Helio yang baru-baru ini menyusup sebagai utusan Dewa Iblis tiba-tiba seakan terkejut, setelah mendapati tanda utusan dewa miliknya perlahan memudar. Helio pun segera memeriksa status miliknya dan benar saja, kekuatan yang didapat dari Dewa Iblis, telah benar-benar hilang dari tubuh Helio, beserta dengan tanda utusannya. Helio yang masih belum dapat memahami apa yang sudah terjadi, memutuskan untuk pergi menemui Dewa Iblis. Seperti yang sudah kita ketahui, dunia bawah ini sulit untuk dimasuki manusia, namun karena Helio juga sebagai salah satu utusan, dia bisa menembus dunia bawah, dengan kristal teleportasi miliknya. Sesampainya Helio tiba di markas Dewa Iblis, dia nggak melihat ada sesuatu yang aneh di sana, sampai ia tiba di depan pintu ruangan Dewa Iblis. Biasanya Helio nggak akan bisa membuka pintu ini tanpa izin dari Dewa Iblis, namun Helio kali ini bisa membukanya, dan yang terpampang di depannya adalah keadaan porak-poranda. Bahkan udara terlihat tragis seperti alam semesta yang telah rusak, pecahan tanah yang hancur, dan alas yang runtuh. Helio pun semakin bertanya-tanya, apa yang sudah terjadi, dan di mana Dewa Iblis serta para pengikutnya. Helio melihat sekeliling dengan tergesa-gesa, tapi Helio sama sekali nggak merasakan adanya tanda-tanda kehidupan seperti para dewa atau dewi misalnya. Namun Helio tiba-tiba mendengar suara, meski suara itu terdengar sangat lemah sekali, Helio langsung bergegas menuju asal suara tersebut, dan melihat butiran debu yang melayang di udara. Gak lama kemudian, debu itu mulai berkumpul, membentuk sebuah serpihan kristal ungu, berbentuk mini seukuran kuku manusia. Kristal kecil ini mengeluarkan satu kata saja, ini adalah aku. Helio spontan langsung terkejut, melihat sosok serpihan kristal ini adalah bentuk dari Dewa Iblis itu sendiri. Helio pun langsung bertanya, apa yang sudah terjadi? Dewa Iblis dengan perasaan amarahnya, mengatakan bahwa ini semua karena perbuatan musuh Tuhan, namun di sini Dewa Iblis benar-benar tidak menyangka, bahwa Seichi bisa melakukan hal seperti ini. Mendengar ini wajah Helio pun langsung membiru, melihat dewa yang sebelumnya ia kagumi, kini keadaannya bisa dibuat serendah ini. Tiba-tiba Dewa Iblis tertawa sangat keras, karena ini semua berada di luar dugaannya, dia sama sekali nggak menyangka, kalau semuanya bisa berakhir seperti ini. Helio pun langsung bertanya, apakah Dewa Iblis sehat atau tidak, melihat tawanya yang seperti orang gila. Pada akhirnya Dewa Iblis menyadari, akibat kesombongan dan kepercayaan dirinya, membuat semua rencananya malah hancur total, terlebih lagi Dewa Iblis nggak menyangka, bahwa serangan seperti itu bisa menghancurkannya. Namun pada saat status mencabut keberadaan Dewa Iblis ini sengaja menghapus tanda keberadaannya meski hanya sesaat, sehingga ia bisa bertahan meski hanya dengan secuil energi seperti saat ini. Dengan suasana sinis Dewa Iblis, mengingat status yang telah melemahkannya, para dewa yang meremehkannya, dan para idiot yang telah menentangnya, Dewa Iblis mengatakan, akan membuat mereka menyesal tidak benar-benar memastikan kematiannya. Sementara Helio merasa dingin dari punggungnya, setelah mendengar ucapan sinis Dewa Iblis yang diwarnai dengan kebencian. Namun karena Dewa Iblis saat ini kembali lemah lagi, akan berbahaya jika sampai para dewa mengetahui, bahwa dirinya masih hidup. Makanya di sini Dewa Iblis nggak punya pilihan lain, selain kembali bersembunyi dan kembali mengumpulkan kekuatannya lagi. Namun kali ini Dewa Iblis nggak mau ceroboh lagi dan akan lebih hati-hati, Dewa Iblis nggak mau sampai Seichi dan para dewa mengetahui keberadaannya lagi, lalu Dewa Iblis berniat, bahwa dia akan menghancurkan dunia secara diam-diam. Sementara Helio, semakin bergeridik mendengar kata-kata Dewa Iblis. Para utusan dewa memang sudah menghilang, tapi di sini Helio mengatakan, karena masih ada dirinya dia akan melakukan semua yang ia bisa, untuk membantu kebangkitan ulang Dewa Iblis. Helio pun kembali terasa datar, dan mengingat akan suatu hal, Helio pun mengatakan kepada Dewa Iblis, bahwa dirinya memiliki sebuah saran yang bagus. Helio tiba-tiba mengatakan apa yang telah terlintas di kepalanya, dan Dewa Iblis yang telah menyelesaikan pembicaraannya, mengangkat suaranya dan tertawa sangat keras.
Dewa Iblis merasa bahwa ini adalah saran yang menarik. Dewa Iblis mengatakan, bahwa mungkin itu memang satu-satunya cara, agar dia cepat mendapatkan kekuatannya kembali. Dewa Iblis pun menyetujui saran dari Helio. Dengan wajah seakan ketakutan, Helio pun kembali mengangkat kepalanya, dan Dewa Iblis mengajaknya untuk langsung bergerak. Dewa Iblis dan Helio pun diam-diam mulai meninggalkan ruangan, dan ruangan Dewa Iblis itu pun juga runtuh seketika saat mereka meninggalkannya. Scene berpindah di kerajaan Weinberg. Seiichi yang telah melapor kepada Ranze tentang berakhirnya sekte Dewa Iblis, menarik nafasnya panjang-panjang, karena satu dari akar permasalahan telah hilang. Meski begitu, sejauh ini masih ada satu masalah lagi bagi Seiichi, invasi dari kerajaan Kaiser masihlah berjalan. Meskipun saat ini Weinberg bisa bertahan, tapi mereka belum mengetahui, kapan kerajaan Kaiser akan kembali menyerang mereka kembali. Seiichi pun mengingatkan Hazuki dan yang lainnya, berniat akan menjemput mereka, tapi tiba-tiba dia mendengar suara yang dikenal memanggilnya, dan langsung mengalihkan pandangannya. Di sana Seiichi melihat Louis dan para pasukannya, terlebih lagi ada Kanazuki di antara mereka. Di samping Seiichi yang terkejut, Kanazuki dan Airin Seto langsung menghampiri Seiichi dengan memeluk tubuh, keduanya menggoda Seiichi sambil mencolek dada Seiichi, bahkan kali ini, mereka memanggil Seiichi dengan sebutan sayang. Seiichi pun langsung berekspresi panik dan berteriak, bahwa seseorang, siapapun itu, cepatlah datang dan bawakan dokter, periksalah kedua otak melon ini. Di samping itu, Ranze kembali megangin kepalanya, sambil berkata, bahwa sepertinya situasi menjadi semakin rumit. Ranze pun menanyakan siapa para melon ini. Louis pun segera menjawab Ranze, bahwa mereka adalah pemberani, yang telah memberontak ke Kaisaran Kaiser. Dan Ranze pun langsung bertanya, apakah mereka benar-benar telah melarikan diri dari kerajaan Kaiser. Kanazuki mengangguk atas pertanyaan Ranze, lalu menceritakan, saat Akademi Barbador ditutup dan mereka dipaksa kembali ke kerajaan Kaiser, mereka menerobos celah antara prajurit dan melarikan diri. Di tengah jalan mereka ketemu dengan Agnos dan yang lainnya, di sanalah mereka bergabung dalam sebuah kelompok. Seiichi pun mulai kembali memperhatikan sekeliling Louis, dan mendapati ada Agnos juga di sana. Agnos pun langsung menyapa Seiichi, "Yo Aniki, sudah lama kita tidak bertemu." Seiichi, Agnos dan yang lainnya saling menyapa. Altria menatap ke arah Bluet, dan bertanya, apakah tidak apa-apa baginya berada di kerajaan Weinberg, karena pada dasarnya, dia adalah pangeran kerajaan Kaiser. Bluet menjawab kalau itu semua bukanlah sebuah masalah, seperti yang sudah kita ketahui, Bluet sama sekali nggak suka dengan cara kerja kerajaannya. Di samping Bluet terdapat seorang pelayan, mungkin dia adalah pendamping pribadi Bluet. Mengesampingkan hal ini, Ranze bertanya mengenai kisah perjalanan mereka. Bluet pun langsung menjelaskan, bagaimana pemikirannya untuk pergi ke negara Seiichi. Dia sempat menebak beberapa negara yang belum terkena invasi, namun semua terbantahkan karena keyakinan Kanazuki dan Airin, yang mengatakan kalau Seiichi ada di sini. Terlepas dari semua itu, Ranze semakin gak mengerti tentang intuisi yang dimiliki oleh kedua melon ini. Bahkan Seiichi yang mulai lelah menghadapi Kanazuki dan Airin, dipanggil oleh Souta dan disuruhnya untuk menyerah saja. Seiichi mengangguk dalam-dalam pada kata-kata Souta dan Kenji, tapi tetap saja, Seiichi masih belum bisa mempercayai semuanya. Sampai tiba-tiba, Airin berteriak karena melupakan satu hal yang penting, itu adalah tentang peningkatan Seiichi. Kanazuki pun spontan juga mengatakan hal yang sama, dan langsung bertanya pada Seiichi, kau menjadi lebih banyak kan? Seiichi pun bingung dengan apa yang dimaksud kedua melon ini, tapi Kanazuki langsung menjawab, kalau tentu saja, semua itu tentang jumlah Seiichi yang sudah meningkat. Kemudian Kanazuki pun menutup matanya sekali, dan mulai serius mengatakan, bahwa dia merasakan peningkatan jumlah Seiichi. Dia memutuskan untuk pergi ke Weinberg menemuinya, namun para prajurit mengejarnya, dan mereka pun terpojok. Seiichi pun langsung tanya, mengira di sanalah mereka diselamatkan dan bertemu Louis. Tapi Kanazuki berkata kalau masih belum. Saat itu ada sebuah tebasan jatuh dari langit, menciptakan celah lubang besar antara dirinya dari pasukan Kaiser. Mendengar ini Seiichi terkejut, beruntung kalau bekas tebasan itu nggak mengenai Kanazuki. Karena jika sampai tebasan itu mengenai Kanazuki, entah kawan ataupun lawan, secara otomatis Seiichi akan menganggapnya sebagai musuh. Kanazuki pun langsung terlihat senang, mendengar Seiichi mengkhawatirkan dirinya, namun Souta, Kenji dan Miwa, menganggap karena ini berasal dari dunia lain, hal seperti itu akan bisa saja terjadi.
Altria pun membenarkan ucapan mereka, tapi mengingat tebasannya yang berasal dari atas, seperti dari dunia lain saja, dan itu bukan dari manusia. Saria pun sambil nempelin ujung jarinya di pipi, memanggil nama Seichi, sambil mengatakan, kalau mungkin itu adalah serangan milik Seichi. Seichi terkejut dengan apa yang dikatakan Saria, tapi Seichi tidak merasa dia melakukannya, karena saat dia melawan Dewa Iblis harusnya itu ada di dunia lain, dan jika tebasannya mengenai dunia ini, pasti dunia ini akan lenyap. Saria pun mengingatkan Seichi, saat dia melawan Dewa Penguasa Malam Night King, Seichi mulai memikirkannya, dan tersenyum gak bersalah mengingat hal itu. Tapi walau bagaimanapun Seichi bersyukur, kalau serangan itu juga bisa menyelamatkan Kanazuki. BTW di sini Seichi mengatakan, kalau ceritanya akan berubah, dan bertanya kepada Kanazuki, apakah mereka mau kembali ke bumi. Souta dan yang lain terkejut mendengar Seichi. Seichi pun menjelaskan, jika mereka mau kembali ke bumi, Seichi bisa mengantar mereka. Souta dan yang lain pun terlihat riang mendengar kabar ini. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。